pasar kripto Indonesia masih menunjukkan aktivitas yang tinggi. Menariknya, tingginya transaksi terjadi ketika harga penutupan bulanan Bitcoin relatif tidak banyak berubah. Kondisi ini terjadi di tengah fase konsolidasi pasar kripto yang berlangsung sejak awal Juni 2026. Alih-alih menunggu pergerakan harga besar, trader justru semakin aktif memanfaatkan volatilitas jangka pendek. Hasilnya, nilai transaksi bisa melonjak meskipun harga Bitcoin secara bulanan terlihat relatif stabil. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di pasar kripto? Fase konsolidasi membuat harga bergerak dalam rentang tertentu. Bagi sebagian trader, kondisi seperti ini justru menciptakan peluang. Pergerakan harga dalam jangka pendek dimanfaatkan untuk melakukan transaksi dan mengejar momentum. Jadi, tingginya nilai transaksi tidak selalu berarti harga Bitcoin harus naik secara signifikan. Ketika pasar bergerak naik dan turun dalam rentang tertentu, trader tetap bisa aktif melakukan jual beli. Inilah yang membuat aktivitas perdagangan tetap tinggi meskipun harga penutupan Bitcoin relatif tidak banyak berubah. Dengan kata lain, harga cenderung konsolidasi, tetapi aktivitas trading tetap agresif. Selain aktivitas trader, faktor domestik juga memberikan kontribusi. Jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 22,69 juta akun pada Juni 2026. Angka tersebut meningkat 21,32% dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan jumlah investor ini menunjukkan bahwa ekosistem aset keuangan digital di Indonesia masih memiliki basis pengguna yang cukup besar. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bertambahnya jumlah investor juga dinilai menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset kripto tetap terjaga. Basis investor yang semakin besar pada akhirnya ikut menopang aktivitas perdagangan aset kripto di pasar domestik. Semakin banyak investor yang masuk ke dalam ekosistem, semakin besar pula potensi transaksi yang terjadi. Namun, aktivitas transaksi tersebut tidak selalu berpusat pada Bitcoin. Menurut Yudono, fenomena ini berpotensi mendorong munculnya perputaran dana aktif dari investor yang mengejar momentum harga jangka pendek. Dana investor dapat bergerak aset-aset dengan kapitalisasi lebih kecil. Investor mencari peluang dari pergerakan harga yang lebih cepat dalam jangka pendek. Sementara Bitcoin tetap menjadi aset dengan likuiditas yang relatif stabil. Artinya, ketika pasar sedang konsolidasi, sebagian investor dapat melakukan rotasi dana dari satu aset ke aset lainnya. Perputaran seperti inilah yang berpotensi menjaga volume perdagangan tetap tinggi. Ada satu instrumen lain yang juga diperkirakan ikut berkontribusi terhadap tingginya volume transaksi, yakni stablecoin. Stablecoin merupakan aset kripto yang dirancang memiliki nilai relatif stabil. Salah satu yang umum digunakan adalah USDT. Dalam aktivitas perdagangan, stablecoin dapat digunakan sebagai instrumen untuk keluar dan masuk pasar. Ketika investor melakukan rotasi dari satu aset ke aset lainnya, stablecoin dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Karena itu, volume transaksi stablecoin bisa tetap tinggi meskipun kapitalisasi pasarnya tidak mengalami kenaikan harga. Justru pada periode volatilitas atau ketika arah pasar belum jelas, penggunaan stablecoin dapat meningkat. Kondisi tersebut terjadi dalam fase ketidakpastian arah pasar seperti yang berlangsung pada Juni 2026. Aktivitas stablecoin juga menarik perhatian regulator. Yudono menyebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyebut pengembangan stablecoin sebagai salah satu arah kebijakan yang terus didorong ke depan. Artinya, stablecoin bukan hanya menjadi bagian dari aktivitas perdagangan aset kripto. Instrumen ini juga menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam perkembangan ekosistem keuangan digital. Dengan semakin banyaknya investor dan tingginya aktivitas transaksi, dinamika pasar kripto Indonesia pun semakin kompleks. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.